Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas distribusi listrik 2, kelas 2AD3 Teknik Listrik. Pada video ini, kita akan membahas tentang kualitas daya listrik pada jaringan distribusi tegangan menengah. Sebelumnya, saya akan perkenalkan anggota kelompok. Yang pertama dari DA Rahim dengan BP 2001031031001. Yang kedua ada Eko Akriandi dengan BP 2001031031003. Lalu ada Muhammad Haikal dengan BP 2001031031019. Ada Fahrul Rozi dengan nomor BP 200101031031014. Terakhir ada Muhammad Iksan dengan BP 2001031031030. Sebelumnya kita akan membahas apa itu tentang kualitas daya listrik. Kualitas daya listrik atau sering disebut dengan power quality adalah persoalan perubahan bentuk tegangan, arus atau frekuensi yang bisa menyebabkan kegagalan atau tidak berfungsinya peralatan sebagaimana mestinya, baik peralatan milik PLN maupun milik konsumen. Sehingga dapat dikatakan bahwa masalah power quality bisa merugikan pelanggan maupun PLN. Baiklah, saya Eko Agrandi akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Rida Arhim tadi. Masalah kualitas daya atau power quality menjadi penting karena satu, saat ini kualitas peralatan yang dimiliki konsumen lebih sensitif. Dua, pada sistem ultinitas telah terjadi meningkatnya level harmonik. Tiga, konsumen belum memiliki dan mendapatkan informasi yang cukup menyangkut masalah power quality. 4. Kegagalan satu komponen pada sistem distribusi dan instalasi bisa membawa konsekuensi tertentu. Kejadian yang membuat kualitas daya menjadi buruk. 1. Voltage sag atau dip. Penurunan tegangan sebesar 10% sampai 90% dari tegangan nominal selama 1,5 cycle 1 menit. Bisa dikarenakan short circuit, overload, atau starting motor induksi atau beban besar. Voltage swell. Kenaikan tegangan sebesar 10% sampai dengan 90% dari tegangan nominalnya. Kebalikan dari voltage dip disebabkan karena adanya beban besar yang dimatikan. 3. Ketidakseimbangan tegangan atau voltage unable. Ketidakseimbangan tegangan ini merupakan nilai tegangan yang tidak sama pada tiap pasanya. Sangat terlihat pada jaringan 3 pasa. Dapat menurunkan kinerja atau performa dan menurunkan umur atau lifetime dari motor 3 pas. Biasanya dinyatakan dalam persentase. Baik, selanjutnya increase current. Increase current merupakan kenaikan nilai arus maksimal yang masuk ketika peralatan listrik pertama kali dinyalakan. Banyak peralatan yang dapat menghasilkan increase current, diantaranya motor induksi, transformers, dan kapasitor. Selanjutnya frekuensi fluctuation atau fluktuasi nilai frekuensi. Fluktuasi frekuensi merupakan deviasi dari frekuensi dasarnya. Biasanya dikarenakan sumber pembangkitan. Jika hal ini terjadi melebihi ambang batas yang diizinkan, maka dapat mengganggu bahkan merusak peralatan listrik yang terpasang. Selanjutnya harmonik atau harmonisa. Gangguan yang terjadi pada sistem distribusi tenaga listrik akibat terjadinya distorsi gelombang dan tegangan. Pada dasarnya, harmonik adalah gejala yang timbul akibat dari pembentukan gelombang-gelombang dengan frekuensi berbeda yang merupakan kelipatan atau perkalian dari frekuensi dasarnya. Distorsi ini umumnya disebabkan oleh beban non-linear. Bentuk gelombang beban non-linear tidak seimbang dengan tegangan dalam setiap setengah siklus sehingga membentuk gelombang arus maupun tegangan keluarannya tidak sama dengan gelombang masukannya dan mengalami distorsi. Baik, selanjutnya yaitu rugi-rugi atau losses. Adanya suatu penyusutan
Sesuatu yang hilang selama proses pendistribusian melalui jaringan akan mengurangi efisiensi dari sistem tersebut. Ini bisa terjadi karena adanya gesekan-gesekan mekanis, proses pada trafo maupun faktor cuaca yang menyebabkan adanya arus bocor pada KP kabel. Untuk menghitung losses menggunakan rumus sebagai berikut. Losses sama dengan KW, loss sama dengan I kuadrat R per 1000 dengan PLS sama dengan losses penyulang satuan KW kilowatt, PR sama dengan daya penyulang dengan satuan kilowatt atau KW. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan, BP 2001031031030. Saya akan melanjutkan penjelasan dari slide ini, yaitu slide 7 tentang penurunan tegangan voltage drop. Penurunan tegangan voltage drop adalah beda tegangan yang dihitung dari titik sumber sampai ke titik yang dihitung titik beban sesuai dengan panjang penyulang. Jika karakteristik beban, resistansi R dan reaktansi X dari saluran distribusi diketahui dan juga power factor cos beban diketahui, maka langsung dapat dihitung voltage dropnya. Pada gambar 4 terlihat bahwa beban pada saluran distribusi merupakan beban R resistif dan X reaktif. Contoh beban ini adalah motor yang bersifat reaktif yang mengakibatkan arus lagging terhadap tegangan. Penurunan tegangan sama dengan ES kurang ER. Jika diproyeksikan pada sumbu eksis R, ER dapat dilihat pada gambar bahwa penurunan tegangan hampir sama dengan IR kali R tambah IX kali X, dan komponen penurunannya tegangan di luar fasa. Di dalam kurung min J IX kali R dan J IR kali X tidak mempengaruhi hasil totalnya. Untuk alasan ini, persamaan berikut ini berlaku untuk hampir seluruh pengguna. Voltage drop sama dengan I dalam kurung R cos kali ditambah X sin. Terdapat pada gambar 5, yaitu hubungan fasa dengan beban induktif. Formula ini merupakan penurunan tegangan pada satu konduktor. Line to neutral. Satu fasa penurunan tegangan adalah 2 kali nilai persamaan di atas. 3 fasa line to line penurunan tegangan adalah akar 3 kali dari nilai persamaan di atas. Dengan demikian, persamaan untuk penurunan tegangan 3 fasa menjadi sebagai berikut. Voltage drop sama dengan akar 3 kali I kali L dalam kurung R cos tambah X sin alpha. Dengan voltage drop dengan penurunan tegangan volt, I arus ampere, R resistansi ohm ke kilometer, X reaktansi alpha sudut power factor. Saya Muhammad Haikal akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi, Muhammad Ihsan. Contoh perhitungan. Perhitungan pada penyulang selatan Banjaran Biru pada tegangan 20 kV dengan arus di penyulang pada waktu beban puncak adalah 250 ampere. Luas penampang penyulang sama dengan 150 mm kuadrat. R sama dengan 0,206 ohm per km. X sama dengan 0,104 ohm per km. I sama dengan 4,485 km per sekon. Maka diperoleh delta V sama dengan akar 3 kali I kali L kali R cos P tambah X sin P, sehingga menghasilkan delta V sebesar 0,4471 kV. Besar voltage drop pada penyulang selatan Banjaran Biru adalah sebesar 0,4471 kV. Persentase delta V sama dengan delta V per 20 kali 100, sehingga persentase delta V sebesar 2,23%. Besar persentase voltage drop pada penyulang selatan Banjaran Biru adalah sebesar 2,23%. Voltage drop tidak dilakukan dengan pengukuran melainkan dengan perhitungan rumus. Perhitungan pada penyulang selatan Banjaran Biru pada tegangan 20 kV dengan arus di penyulang pada waktu beban puncak adalah 250 ampere. Luas penampang penyulang sama dengan 150 mm kuadrat.
R sama dengan 0,206 ohm per km. X sama dengan 0,104 ohm per km. I sama dengan 4,485 km per sekon. Losses sama dengan I kuadrat R sama dengan 250 kuadrat dikali 0,206, sehingga losses yang didapatkan yaitu sebesar 12.875 watt. Dengan panjang penyulang I sama dengan 4,485 km per sekon, maka diperoleh losses 12.875 dikali 4,485, sehingga losses yang didapatkan sebesar 57,7443 kW. Besar rugi-rugi pada penyelang selatan Banjaran Biru adalah sebesar 57,7443 kW. Daya penyulang sama dengan akar 3 kali I dikali kilovolt dikali cos pi, sehingga diperoleh hasil 7.361,2459 kW. Persentase losses sama dengan losses per daya penyulang kali 100. Persentase delta V sama dengan 0,78%. Besar persentase rugi-rugi pada penyulang selatan Banjaran Biru adalah sebesar 0,78%. Baiklah, hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Salah dan